Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tercuah di semesta. Ini Indonesia itu ribut mulu. Yang bikin ribut sebenarnya bukan Habib Rizik ya. Habib Rizik itu datang tanggal 10 November 2020. Terus ribut pemerintah. Ya takut pemerintah tuh dengan datangnya Habib Rizik. Mahfud ribut, bikin gaduh. Nanti kalau yang jemput Habib Rizik itu macem-macem saya sikat katanya. Tuh kan bikin ribut tuh. Terus tentu yang ribut, yang bingung itu tentu para taipan. Wah, itu tuh orang yang akan bikin naga-naga jadi cacing-cacing. Ribut, dicari cara kan. Terus yang bunuh 6 laskar FPI itu siapa? Ribut lagi itu. Kenapa itu 6 orang yang nggak salah apa-apa, cuman ngawal Habib Rizik kok dibunuh dengan ditembak dengan cara yang sangat brutal? Coba ribut ya. Ribut lagi, Komnas HAM bekerja, rekomendasinya seperti itu. Ribut lagi ya nggak? Sekarang yang terus ada korupsi begitu banyaknya dari Menteri Sosial, dari PDIP, ribut lagi. Kenapa itu pejabat kok masih makan uang orang banyak itu ribut. Terus yang satu jadi wali kota, calon wali kota, yang satu Medan, itu anak menantunya Pak Presiden, ribut lagi karena politik dinasti. Ya begitulah. Ada KKN yang dulu diserang itu zaman tahun 98 kan, isunya KKN tuh zaman Pak Harto, sehingga Pak Harto jatuh. Korupsi, KKN, kolusi, nepotisme. Nah, itu sekarang merajalela di mana-mana itu ya. Terus ada istilah oligarki politik, sebuah pemimpin daerah itu dibiayai sama para cukong-cukongnya, nanti segala kampanye survei dibiayai sama cukong-cukong yang punya duit itu. Nah, nanti kalau udah kepilih jadi kepala daerah atau pimpinan di level jabatan politik tertentu, karena sudah ditalangin dulu, dibiayai dulu, ya terpaksa harus kerjasama dengan pengusaha-pengusaha yang membiayai itu ya, sehingga pemimpin itu dikendalikan oleh orang-orang yang punya uang. Ribut lagi ya kan. Terus ada lagi oposisi, katanya itu nggak ada dalam demokrasi Pancasila, padahal kata Rocky Gerung inti dari demokrasi adalah oposisi. Ribut lagi. Sekarang ada lagi yang bikin ribut, arwah yang ke-16 RFP itu ditetapkan menjadi tersangka. Ribut lagi, kemudian dicabut, ribut lagi. Saya jadi orang Jerman juga nih, saya mau ketemu Bu Dewi. Jadi orang Jerman, keluar dari Indonesia. Terus saya ke Pak Rajib ini jadi warga negara Belanda nih. Saya tinggalkan WNI saya nih. Terus ribut lagi apa? Keluar Penpres itu, peraturan presiden investasi untuk industri miras, minuman keras, yang ditentang oleh umat Islam. Ribut lagi. Sebelumnya undang-undang cipta kerja disahkan. Ribut lagi. Ini bagaimana sih pemerintah itu? Gunanya untuk apa sih sebenarnya dibentuk itu? Bikin rakyat apa bikin rakyat supaya ribut? Terus korupsi BPJS tenaga kerja sampai 43 triliun, ribut lagi. Nggak jelas tuh kemana akhirnya cerita-cerita itu. Terus 16 triliun di Asabri apa di mana itu, di apa, Asabri korupsi, ribut lagi. 16 triliun Jiwasraya apa, wah macam-macam, ribut lagi. Terus ada gerakan wakaf uang yang didorong oleh pemerintah. Pak Jokowi pakai peci, Bu Sri Mulyani pakai jilbab. Itu gerakan nasional wakaf uang dan ekonomi brand, ekonomi syariah, ribut lagi. Yang terakhir ada begal politik, katanya begitu istilahnya, karena orang luar kemudian mengambil kepemimpinan lewat KLB yang abal-abal istilahnya begitu. Muldoko jadi ketua umum dari apa itu, Partai Demokrat, ribut lagi. Rakyat nggak ada yang diurus, nggak ada yang ngurusin rakyat sih, pada ribut.
Untuk mencapai apa sih? Mencapai duniawi dan mencapai tahun 2024 pada mau jadi presiden gitu, ribut lagi. Kalau soal Ali Ngabalin sih dia memang bikin Ali Mukhtar Ngabalin maksudnya. Ya kata orang-orang sih dia nyebelin ya, ribut lagi itu karena dia selalu membela yang benar menurut versi pemerintah kan, ribut lagi. Jadi sebenarnya ini negeri apa Indonesia ini? Kok nggak bisa tenang gitu loh? Sekarang pedagang-pedagang itu nggak tenang karena apa? Nyari uang susah lah, karena ekonominya tumbuhnya nggak meroket. Ribut lagi, janji-janji sama kenyataan nggak satu kata antara kata dan perbuatan. Ribut lagi. Pengamat rakyat tuh cuman dapat ininya, dapat apa, sisa-sisa remah-remah dari pembangunan, malah nggak ada remah-remah, mencari sendiri dengan dorong gerobak, naik sepeda, jualan, nggak ada yang bantu tuh rakyat. Ya kalau ada bantuan yang sifatnya karitatif, UMKM yang 2,3 juta ya harus ngurus jadi orang miskin dulu baru dapat bantuan, itu pun kalau yang sudah punya usaha. Ribut lagi ya, di sini maksudnya ribut. Sekarang katanya pembunuh 16 Laskar FPI itu orang yang dibayar ya, pembunuh bayaran. Ribut lagi. Ini gimana sih Indonesia ini? Ribut lagi. Ini nanti soal Partai Demokrat ribut terus tuh, sesama orang-orang pintar berantem, sah apa enggak ya? Ya kan? Ya orang-orang itu aja yang kerjanya bikin ribut tuh sebenarnya elit. Rakyat mah nggak bikin ribut sih. Rakyat itu kejepit kalau elit-elitnya itu ribut, karena elit-elit yang ribut, ahli hukum kayak, ahli politik kayak, ahli ekonomi kayak, semuanya nggak ada yang mikirin rakyat, ngambilin duit dari rakyat. Bukannya rakyat sejahtera, tapi rakyat tambah merana. Saya tinggalkan nih warga negara saya, Indonesia saya ini, saya mau jadi warga Perancis apa Denmark apa mana sih, apa saya jadi warga negara antah berantah ini. Aduh, saya barusan beli mangkok itu 7 lusin, 6 lusin, 1 lusin harganya 72.000. mangkok itu mie ayam. Ya saya harus menolong diri sendiri. Insya Allah minggu depan langsung beroperasi 2 itu ya, mie ayam, apa namanya, mie ayam mie ayam tanpa tulang ya, 5.000 untuk ngasih makan orang-orang sini. 5.000 kan kenyangnya, barangkali mereka terbantu. Hanya 5.000 ayamnya tanpa tulang, ayam asli. Sama jualan itu semua alat-alatnya sudah lengkap ya. Jualan apa, ayam goreng 7.000, kasih aja nama mereknya Ojo Lali Fried Chicken. Jadi saya pesan ke para pejabat-pejabat ini ya, orang kayak saya itu siapa sih yang mikirin nyari mangkok sendiri, nyari sewaan sendiri gitu, bikin mie sendiri, belajar sendiri. Nggak ada tuh bantuan dari pemerintah. Ya saya cuma mikirin 1-2 orang rakyat, teman-teman, bukan teman-teman warga di sini yang barangkali bisa punya penghasilan 50.000 sehari dengan jaga itu ya Cafe U atau jualan mie ayam yang saya bikin. Saya mau bikin Cafe U yang jualan mie ayam, sebagai daya tariknya itu sebanyak 50 titik ya. Enggak minta bantuan pemerintah, paling cuma minta bantuan donatur. 1 titik Cafe U itu insya Allah cuma 10 juta sudah bisa memperkerjakan 3 orang itu. 10 juta kalau satu kontrakan 800.000 kali 6 bulan sudah 4.800.000, sisanya 5.200.000 itu untuk peralatan kompor, kompor mawar, dandang langseng ya, dan gerobak ya sudah, dan bahan baku cukup untuk menghidupi 3 orang ya. Saya mau bikin di 50 titik. Silakan kalau mau wakaf uang 10 juta untuk Cafe U yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Terlalu banyak orang nganggur di kampung ini, jualan mie ayam sama roti bakar kayak es jeruk ya.
silakan ke ini BRI Syariah ya. Jangan kenceng-kenceng ya, nggak enak sama tetangga. BRI Syariah 10 12 65 67 81 1.10 juta. Saya sudah punya 2 kafe. Insya Allah masih perlu 48 lagi. Tenaga kerjanya melimpah, yang pada dirumahkan, yang pada nganggur, yang pada beli beras literan istrinya atau emaknya. Ya saya punya mesinnya tuh, silakan wakaf uang, nanti saya tulis KVU wakaf dari siapa gitu ya. Insya Allah nggak banyak, 10 juta ya, 5 juta ya nggak apa-apa, nanti kita tulis juga 5 juta, berarti 2 orang wakafnya 5 juta, Bapak A dan B gitu ya. Kalau 3 juta ya nggak apa-apa, berarti bisa 3 orang kan wakafnya, itu wakaf Bapak A, B, C gitu. Jangan lupa di wakaf. Saya nggak mau lah ikut-ikut itu, ikut elit-elit yang pada berantem, malu, udah pada punya jabatan masih tamak aja terhadap dunia, itu nggak ngurusin rakyat. Rakyat mah harus menolong dirinya sendiri ya. Saya juga nggak minta ditolong, cuman silahkan kalau mau wakaf. Wakaf uang, jangan ke pemerintah, ke saya aja. Jadi KVU bisa bergulir menghasilkan, membuka lapangan pekerjaan dan memberikan daily income ya, penghasilan harian untuk mereka. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Paro. Itu tertua di semesta fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah.